Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi di video kali ini kita akan meneruskan pelajaran kemarin tema 1, yaitu pembelajaran kedua, simbol sila Pancasila. Di sini silakan kalian buka halaman 8. Nah, simbol sila dalam Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dasarnya negara Indonesia itu adalah Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila artinya 5 dasar gitu. Setiap sila dari Pancasila itu mempunyai simbol, ya. Ada 5 sila kan. Nah, simbolnya itu ada 5. Itu bunyinya yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ya. Dilambangkan dengan ini. Dilambangkan dengan bintang. Sila pertama dilambangkan dengan bintang, disimbolkan dengan bintang. Nah, sila kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan rantai emas. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia, disimbolkan dengan pohon beringin. Di sini ada pohon beringin, ya, pohon beringin. Terus selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan, disimbolkan dengan bentuk kepala banteng. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu disimbolkan dengan padi dan kapas. Itu, ya, kalian harus hafalkan ini, ya. Ada bintang, ada rantai emas, ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan ada padi dan kapas. Selanjutnya di sini materi belajar bahasa Indonesia. Ada ungkapan dalam sebuah percakapan. Nah, di sini ada percakapan di sini. Kakaknya bertanya, "Dik, ini ada sedikit buah tangan untukmu. Mau apa tidak?" Adiknya menjawab, "Memang kakak habis pergi dari mana?" Kakaknya berkata, "Dari alun-alun kota, makan angin." Dan adiknya menjawab, "Terima kasih kak, kue cubitnya enak. Tadi beli di mana?" Kakaknya menjawab, "Beli di pedagang kaki 5 dekat alun-alun." Nah, ini ada sebuah ungkapan. Yang pertama, "Dik, ini ada sedikit buah tangan." Apa sih buah tangan itu? Buah tangan artinya oleh-oleh, bukan berarti ada tangan kemudian buah, enggak. Artinya bahwa kakaknya ini membawa oleh-oleh, membawa entah itu makanan apapun yang dia bawa dari alun-alun tadi, ya. Buah tangan artinya oleh-oleh. Selanjutnya, memang kakak habis pergi dari mana? Kakaknya menjawab, "Dari alun-alun kota makan angin." Artinya apa? Artinya apa makan angin itu? Makan angin artinya ini, jalan-jalan, bukan berarti kita makan angin, enggak, tapi makan angin itu artinya jalan-jalan, itu, ya, jalan-jalan. Makan angin, jalan-jalan. Selanjutnya di sini, "Terima kasih kak, kue cubitnya enak. Tadi pergi dari mana?" Nah, kakaknya menjawab, "Beli di pedagang kaki 5 dekat alun-alun." Nah, pedagang kaki 5 itu bukan berarti kakinya ada 5, bukan. Ini ada sebuah ungkapan, artinya bahwa pedagang kaki 5 itu pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Nah, disebut dengan pedagang kaki 5. Ada lagi contoh di sini, bintang kelas. Bukan berarti ada bintang yang jatuh di kelas, enggak, tapi bintang kelas artinya bahwa ada sesuatu yang bersinar di kelas, yang artinya paling populer. Di sini ada paling populer di kelas, itu namanya bintang kelas. Itu ada bintang kelas. Ada ungkapan otak encer. Otak encer itu artinya pintar. Ketika ada sebuah masalah, ketika ada soal, dia selalu cepat mengerjakannya, atau ada sebuah masalah dia cepat menyelesaikannya. Maka otak encer itu artinya ini, pintar, itu pintar, dia itu pintar. Ungkapannya otak encer. Ada lagi rendah hati. Rendah hati itu artinya tidak
sombong ketika menjadi juara kelas atau menjadi juara di suatu perlombaan. Dia rendah hati, artinya dia tidak sombong itu. Selanjutnya materi PJOK. Nah, gerak dasar berjalan, ini gerak dasar berjalan. Berjalan merupakan gerak dasar. Gerakan berjalan menggunakan kaki. Nah, berjalan termasuk gerak lokomotor. Saat berjalan, pandangan lurus ke depan, kaki kanan dan kaki kiri dilangkahkan bergantian. Artinya bahwa berjalan itu maksudnya gini, kita berjalan itu dasarnya ketika berpindah tempat ya, berpindah tempat itu kan pasti berjalan ya. Pada umumnya manusia itu berjalan. Nah, itu berjalan. Nah, maka dinamakan gerak dasar ini, gerak dasar. Jalan itu merupakan gerak dasar. Gerakan berjalan menggunakan kaki. Pada umumnya manusia itu menggunakan kaki. Jarang yang menggunakan tangan, jarang menggunakan kepala, jarang sekali itu ya. Bahkan tidak ada yang menggunakan kepala. Apa bisa menggunakan kepala? Nggak bisa kan? Nah, itu. Selanjutnya berjalan termasuk gerak lokomotor. Lokomotor itu ialah gerakan berpindah tempat. Jadi misal ada Budi berpindah tempat ya, berpindah tempat ke suatu tempat yang lain, Budi itu pasti akan berjalan ya, berjalan itu dengan menggerakkan kakinya. Gerak lokomotor ialah gerak berpindah tempat ya. Jadi Budi tadi melakukan gerak lokomotor karena berpindah tempat ya, berpindah tempat itu. Kaki kanan dan kaki kiri dilangkahkan bergantian, kanan dulu, kiri dulu, kanan dulu, kiri dulu. Nah, itu gerak dasar berjalan. Intinya gerak dasar berjalan ialah apa? Gerakan yang menggunakan kaki dan termasuk gerak lokomotor. Oke, ya, jadi bisa disimpulkan bahwa yang pertama tentang Pancasila. Pancasila itu ada 5 dasar, ya, ada 5 sila. Nah, sila-sila ini tadi mempunyai simbol. Ada simbol ini bintang, rantai emas, pohon beringin, kemudian kepala banteng, padi dan kapas, itu simbolnya. Selanjutnya ada istilah ungkapan. Ada ungkapan di sini. Ada ungkapan buah tangan, artinya oleh-oleh. Kemudian makan angin, artinya itu jalan-jalan. Kemudian ada pedagang kaki 5, artinya orang yang berjualan di pinggir jalan. Bintang kelas, artinya bahwa dia orang yang paling populer di kelas. Kemudian dari otak encer, pintar. Rendah hati, artinya tidak sombong. Selanjutnya gerak dasar berjalan itu merupakan gerak dasar itu ya. Ini kalian bisa lihat di sini, gerak dasar merupakan ini berjalan. Di sini ada berjalan termasuk gerak lokomotor. Lokomotor artinya itu gerakan berpindah tempat. Itu apalagi ya. Mungkin itu saja video kali ini. Silakan kalian nanti dibuka halaman 10 mengerjakan nomor 1 sampai 5 ya. Oke. Sekian dari saya, dari Pak Alif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.